siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta diklat yang saya banggakan, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah sampai hari yang kelima ini, Bapak Ibu masih tetap semangat untuk mengikuti BIMTEK kurikulum sekolah penggerak. Ya. Baik, saya lihat kondisi siang hari ini sudah semangatnya kurang. Ada yang sudah mulai ngantuk-ngantuk. Jadi kita breaking dulu, biar kita semangat lagi untuk melanjutkan kegiatan kita pada siang hari ini. Baik ya, Bapak sekalian. Oke, saya berikan sarannya. Kita semua, Bapak-bapak berdiri, ya, tangannya ke depan. Kita hitung 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ke atas. 1, 2, 3, 4. Samping kiri. 1, 2, 3, 4. Samping kanan. 1, 2, 3, 4. Ke atas diremas-remas. Remas-remas terus buang ke bawah. Ya. Oke, berikan tepuk tangan untuk semuanya. Baik, duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, semuanya sudah masuk ke dalam ruangan ini dari jumlah peserta yang ada. Ketua kelasnya? Sudah semuanya ya? Iya. Nanti kalau yang belum bisa menyusul karena waktu kita menyesuaikan, ya, supaya waktunya tetap berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Baik, sebelum mulai terlebih dahulu kita berdoa, ya. Kita berdoa agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, ya, mampu memahami materi-materi yang ada dan nanti ilmunya bermanfaat. Ya, baik, salah satu mungkin bisa memimpin doa, Bapak, ketua kelasnya. Ya. Silakan Bapak Wakil memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para rekan kelas yang kita hormati, mari kita sebelum mengikuti kegiatan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kegiatan hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kita sesuaikan dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Mulai selesai. Ya, baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai pada topik kita siang hari ini, yaitu perangkat ajar, ya, sinkronus bagian kedua. Pada materi ini, ya, diharapkan peserta mampu merefleksikan pembelajaran saat menyusun modul ajar. Yang kedua, Bapak Ibu mengetahui contoh dari modul ajar yang dimiliki, komponen lengkap dan sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan modul. Berikutnya, membuat poster pendampingan dalam mendampingi guru menyusun ATP dan MA, ya, alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Nah, agenda kita, ya, yaitu elaborasi materi, pembahasan tugas penyusunan modul ajar, kemudian contoh modul ajar. Nah, koneksi antar materinya, pembuatan poster pendampingan penyusun ATP dan modul ajar. Nah, jadi nanti Bapak Ibu dalam sesi ini, ya, akan membahas secara bersama-sama modul ajar yang sudah Bapak Ibu buat di materi kemarin. Ya. Jadi dari contoh-contoh modul yang ada itu nanti diberikan masukan-masukan, ya, atau saran dari kelompok lain. Apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan modul atau tidak. Akan tapi dalam pelaksanaan kegiatan ini mungkin kita perlu kesepakatan bersama sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah kita susun bersama di awal,
yaitu menghargai sesama ya peserta dan fasilitator. Jadi ketika satu orang berbicara, semua mendengar. Kemudian kita semua tepat waktu mengikuti, berpartisipatif dan fokus pada sesi belajar. Oke, kita masuk ke elaborasi. Apa hal baik yang sudah Anda lakukan dalam menyusun modul ajar? Jadi kita mereview dulu pemahaman Bapak Ibu ya. Hal baik apa yang sudah dilakukan dalam menyusun modul ajar? Ya. Siapa yang bisa? Ya silakan Pak Yadi. Hal baik yang apa coba? Hal baik yang sudah dilakukan iya, dalam menyusun modul ajar. Kami menyusun modul ajar sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan modul ajar, sehingga modul yang kita bikin, yang kita susun itu bisa dilaksanakan di kelas dan sudah jelas itu apa ya, bisa mendukung terwujudnya profil pelajar Pancasila gitu. Ya, sangat baik. Ya, saya kira pemahamannya tentang modul ini sudah cukup bagus. Yang berikutnya, tantangan dalam buat modul ajar apa? Menurut Bapak Ibu, menurut Pak Wakim, tantangannya apa? Kesulitannya apa? Ya, tantangannya dan kesulitannya adalah dari perangkat-perangkat dan modul-modul yang disiapkan belum didownload dan belum membaca, itu tantangannya. Oke, ya, saya kira tantangan itu setiap orang itu berbeda, ya. Jadi apapun yang menjadi tantangan antara yang satu dan yang lain mungkin berbeda. Kemudian pembelajaran yang didapat saat membuat modul tersebut, pembelajaran apa? Ya, saat Bapak Ibu membuat modul ini, ya. Pembelajaran yang didapat, misalnya menemukan konsep-konsep baru dalam menyusun modul sesuai dengan alurnya. Ya. Kemudian yang berikut, apa tips dalam membuat modul ajar? Tipsnya, ya. Yang jelas yang pertama apa tipsnya? Mungkin tips yang pertama itu adalah kita memunculkan identitas satuan pendidikan. Ya, tips ini langkah-langkahnya biar menyusunnya gampang begitu. Ya, itu Pak. Ya, saya kira betul sekali itu. Ya, tipsnya biar tidak terlalu ribet. Ya, yang pertama kita harus menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan, baik itu capaian pembelajarannya, alur tujuan pembelajarannya sudah siap, ya, dan referensi-referensi pendukungnya, buku-buku penunjang. Nah, apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami penyusunan modul ajar? Ya. Saya kira kemarin cukup rumit, mungkin mengulang dan mengulang untuk mempelajari bagaimana menyusun modul ajar. Ya, kira-kira yang bisa dilakukan apa? Ya, yang bisa dilakukan biar dalam menyusun modul ini lebih mudah, lebih gampang. Ya. Jelas harus memahami karakteristik, ya, karakteristik dari siswa yang kita ajar, ya, dari aspek materinya sesuai tingkatan fasenya, ya. Ya. Jadi yang berikutnya, apa yang bisa Bapak Ibu bantu agar guru-guru di sekolah saat menyusun modul ajar bisa berjalan dengan baik? Ya, yang jelas itu kita harus memberikan pendampingan, kemudian kita harus melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh guru. Ya, betul. Ya, dari beberapa pendapat yang ada saya kira sama, bagaimana sebagai kepala sekolah itu harus mampu, ya, mendampingi, memberikan motivasi, memberikan semangat, dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, termasuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang ada. Misalnya alat teknologinya, laptopnya kalau tidak ada bisa difasilitasi, kertas, ya, tinta untuk memprint dan sebagainya. Oke, selanjutnya apa yang masih ingin ditanyakan tentang penyusunan modul ajar ini? Saya kira sudah jelas ya? Jelas Pak. Ya, sudah cukup jelas. Mudah-mudahan dengan pemahaman materi ini bisa diimplementasikan
Bapak Ibu dalam pembuatan atau penyusunan modul ajar. Baik, saya kira pertemuan kita hari ini kita cukupkan sekian ya. Sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita merefleksi kembali ya. Kita mengulas apa yang sudah dipelajari. Saya ingatkan kembali supaya pendalaman materinya itu bisa lebih baik lagi. Yang jelas modul yang ada masih terbatas, tapi referensi lain Bapak Ibu bisa menggali dari sumber-sumber yang lainnya agar pengembangan modul itu disusun bisa lebih baik lagi. Baik, sebelum saya akhiri, kita semua tutup dengan berdoa ya, agar apa yang kita pelajari juga ya bisa bermanfaat dan diberikan pemahaman yang luas untuk kita. Amin. Ya, sekarang kita berdoa sebelum kita tutup. Silakan satu orang memimpin doa. Ya, mari kita sama-sama berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada sesi ini. Mudah-mudahan hasil dari pertemuan kita ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita untuk siang hari ini kita cukupkan sekian karena waktu yang batasi. Nanti kita akan lanjutkan kembali di materi-materi selanjutnya berkaitan dengan assessment. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.